Halo ladies, oke di podcast ini aku pengen berbagi untuk mungkin podcast ini akan bermanfaat untuk beberapa dari kalian yang sedang ada di dalam situasi ini, yang mungkin sedang mencoba untuk meninggalkan seseorang, atau kalian sedang ada di dalam satu hubungan yang toksik dan mungkin sedang berpikir if you want to walk away. Okay? Untuk perempuan, ya, untuk wanita yang berani untuk berjalan pergi, ada beberapa hal yang mau aku bagi di sini. Nomor satu adalah dia memberikan ruang untuk hatinya, untuk jiwanya, untuk pikirannya, untuk sembuh. Wanita yang berani untuk pergi adalah wanita yang memilih untuk sembuh. Dia mengerti bahwa terkadang obat terbaik adalah jarak. Tindakan ini memungkinkan dia untuk memperbaiki hati dan jiwanya. Dan jarak juga memberikan ruang untuk kita untuk merefleksi diri. Saat seorang wanita pada akhirnya berani untuk pergi, benar-benar dia berani untuk pull the trigger, ya, menyalakan pelatuknya, keluar dari sebuah relationship atau pergi dari seorang pria. Dia sebetulnya sedang belajar bahwa dirinya itu lebih besar dari apa yang selama ini dia pikirkan. Nomor dua, dia memungkinkan pria untuk memiliki kejelasan tentang nilai dirinya. Karena jika kamu tidak dihargai dalam sebuah hubungan, pergilah. Dan jarak itu akan memberikan pria untuk bisa melihat atau mendapatkan kejelasan tentang seberapa nilai diri kamu. Tapi jangan pernah mengharapkan dia untuk kembali. Biarkan dia, kalau dia mau kembali, biarkan dia sampai dia mampu melihat nilai diri kamu. Kalau dia tidak mampu melihat nilai diri kamu, berarti dia bukan pasangan terbaik buat kamu. Dan saat seorang wanita, ketika dia mundur, dia menciptakan ruang yang mengarahkan pada kejelasan. Mungkin akan ada pria yang akan menyadari nilai diri si wanita. Terkadang hubungan yang terlalu dekat, sudah terlalu dekat, kadang people will take it for granted. So, distance allows for reflection. Tapi lagi-lagi, jangan berharap dia untuk kembali. Kalau dia kembali, lihat saja saat itu. Tapi kalau dia tidak kembali, teruskan perjalananmu untuk bersama seseorang yang bisa menghargai nilai dirimu. Nomor 3, dia mampu merenungkan kesalahannya. Jadi untuk si wanita, mungkin di dalam hubungan itu dia sendiri pun juga mungkin tidak, dia belum memiliki nilai dalam dirinya. Maka dia tidak dihargai.
kita mengajarkan orang bagaimana memperlakukan kita. Kita mengajarkan orang untuk menghargai diri kita, dimulai dari bagaimana kita menghargai diri kita. We teach people how to treat us. Remember that. Berjalan pergi memberikan kesempatan berharga untuk merenungkan segala tindakan, keputusan, dan ini adalah waktunya kamu untuk introspeksi diri, mengidentifikasi setiap kesalahan dan belajar dari sana. Bisa jadi kamu salah memilih pasangan. Bisa jadi selama ini kamu tidak betul-betul mengenal dirimu. Dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terbaik buat dirimu. Dia belajar tentang kekuatan dan nilai-nilai dirinya. Tindakan berjalan pergi adalah bukti bahwa sebetulnya dia lebih kuat dari apa yang dia pikirkan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Untuk lebih menegaskan lagi nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Dia belajar bahwa dia cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dia mengambil kembali hidupnya dan mengejar impian-impiannya. Terkadang dalam hubungan yang toksik, kita terlalu terfokus kepada sebuah hubungan dan kita melupakan kehidupan kita sendiri. Kita melupakan siapa diri kita, kita melupakan mimpi-mimpi kita sendiri. Apa dari tujuan hidup kita, atau bahkan selama ini kamu belum pernah menemukan tujuan hidupmu. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hubungan. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Seringkali berjalan pergi berarti mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Kesempatan untuk fokus pada diri sendiri. Mengejar mimpi-mimpi yang selama ini mungkin tidak kita sudah lupakan atau bahkan kita acuhkan. Dan jika seorang perempuan terlalu terfokus kepada pria dan terlalu terfokus kepada hubungannya, itu justru akan membuat pria kurang menghargai dirinya. Seakan-akan wanita itu tidak punya kehidupan lain. Karena satu-satunya yang penting adalah si pria. Itu akan membuat si pria tidak bisa menghargai wanita itu. Yang terakhir, dia membiarkan dirinya tumbuh dari pelajarannya. Setiap pengalaman, mau itu baik atau buruk, datang dengan pelajaran. Dengan berjalan pergi, dia membuka dirinya untuk sebuah pertumbuhan. Dia mengambil pelajaran ini, menggunakan sebagai batu loncatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Saat kamu terlalu terkungkung pada kesedihan, saat kamu terlalu terfokus kepada seorang pria, kamu tidak lagi menarik di mata pria. Bahkan mungkin di mata kebanyakan orang. Karena kamu bukan orang yang bahagia, kamu orang yang full of life, you have dreams, you have passion, you have your own life. Itu yang membuat seseorang itu menarik. Kembali pada sebelum kamu bertemu orang itu. Sebelum kamu ketemu pria itu, seperti apa hidupmu? Dan kamu pelajari ulang. Apakah selama ini kamu sudah menemukan tujuan hidupmu? You put your own price. Sebelum kamu yang menciptakan nilai dirimu sendiri, sebelum dunia yang menilai kamu. So make sure you learn from your lessons and you grow from it. If you really respect yourself,
It shows how people can respect you. So thank you so much for listening. I'll see you in another podcast. Bye for now.